Taib, kita mulai. Pakai ini. Enggak usah. Taib, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Faqala Allah azza wa jalla wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وأحسن الهدى هدى نبينا المصطفى محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah, ma'asyiral muslimina wal muslimah, Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa dicurahkan kepada kita semua, baik yang nampak sampai kepada yang tidak nampak, yang kecil hingga yang besarnya. Seluruhnya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa kecuali, dan seluruhnya diperuntukkan untuk hambanya atau makhluknya secara umum, dan termasuk secara khusus untuk hamba-hamba yang beriman dan beramal saleh. Dan termasuk nikmat yang saat ini kita rasakan, walhamdulillah, kita kembali berada dalam majelis ilmu, majelis yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai raumdatun min riyadil jannah, sebagai salah satu daripada taman syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah fantau." Tatkala kalian melewati taman daripada taman syurga, hendaklah kalian singgah. Dan taman syurga di sini adalah khilaquz dzikr atau khalaqah yang di dalamnya disebut dan diingat Allah Subhanahu wa taala. Majelis ta'lim, majelis ilmu. Dan itulah majlis yang di dalamnya dibagikan warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warisan yang telah dibawa oleh para ulama kita, yaitu ilmu syar'i, ilmu agama. Yang dengan ilmu agama ini kita bisa mengetahui mana amalan saleh dan mana yang bukan amalan saleh. Mana amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mana pula amalan yang tidak diterima di sisinya. Dan ilmu syar'i adalah merupakan bekal yang pokok dan utama bagi setiap hamba. Olehnya itu adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah dimanapun dan kapanpun ia berada. Di dalam hadits Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilm fariidatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu
adalah kewajiban bagi setiap muslim maupun muslimah. Dan insya-Allah taala jemaah sekalian, di kesempatan petang hari ini, di sore hari ini, kita akan lanjutkan pembahasan dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan alhamdulillah kita sudah masuk di hadits yang ke-19 atau al-hadits at-tasi', di mana penulis Al-Imam Yahya ibn Sharaf Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dari Abu Abbas yakni Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yawman, pada satu hari saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya gulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimatin, sungguhnya saya akan mengajarkanmu dengan beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di depanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah, tatkala engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, dan tatkala engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Wa'alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in, dan ketahuilah bahwasanya umat, seandainya mereka berkumpul dan bersepakat untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak akan bisa mendatangkan manfaat kepadamu kecuali illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan itu untukmu. Wa in ijtama'u ala yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Sebaliknya, kalau mereka bersepakat berkumpul untuk mendatangkan mudarat atau kerusakan kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak akan mampu mendatangkan mudarat atau kerusakan kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan atasmu. Nufiyatil aqlam, maka terangkatlah pena-pena. Wa juffatis suhuf, dan suhuf atau lembaran-lembaran pun telah kering. Rawahu Tirmizi wa qala hadithun sahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi dalam sunannya dengan nomor hadits 2516. Wa fi riwayatin ghairi Tirmizi, dan dalam riwayat yang lain selain daripada yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah bersabda, ihfadillah tajidhu amamak, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di depanmu. Ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifka fi syiddah, kenalilah, tunaikanlah kewajibanmu kepada Allah di saat engkau sedang lapang, niscaya Allah akan mengenalimu di saat engkau sedang kesusahan. Wa'alam anna ma akhtauka lam yakun liyusibak, dan ketahuilah apa yang terluput atau meleset darimu maka tidak akan menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhtiak, sebaliknya apa yang menimpamu tidak akan meleset atau luput darimu. Wa'alam anna an-nasra ma'as sabr, dan ketahui pula lah bahwa pertolongan itu datang seiring dengan kesabaran. Wa annal faraj ma'al qarb, demikian pula dengan kelapangan itu datang seiring dengan kesusahan. Wa anna ma'al usri usra, dan sungguhnya kesulitan, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Lafaz ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Demikian pula
dikeluarkan oleh Hannad dalam Az-Zuhud dan Abdullah bin Hamid dalam Musnadnya. Demikian pula dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dalam Al-Kabir, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, Al-Lalakai dalam I'tiqad Ahlus Sunnah, dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Ini hadits yang bersama kita di petang hari ini, hadits yang ke-19 dalam urutan Al-Arba'in. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Penulis mengatakan an Abil Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abu Abbas adalah kunyah dari sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas bin Qusay al-Quraisy radhiyallahu taala anhu. Di mana Abdullah bin Abbas ini termasuk sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari sisi nasab atau keturunan, beliau adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliau anak dari paman nabinya, dari paman Nabi, yaitu anak dari Abdul Muttalib. Naam. Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Sehingga masih ada hubungan keluarga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau masuk ke dalam Islam di usia yang masih sangat belia. Bahkan ketika Nabi wafat, itu sebahagian ulama menyebutkan usianya baru menginjak 13 tahun. Ada pula yang menyebutkan 15 atau 16 tahun. Tapi ala kulli hal usianya masih sangat muda ketika itu. Namun dari sisi keilmuan, pengetahuan tentang agama, beliau sudah diakui. Bahkan diakui oleh sahabat-sahabat yang kibar. Abdullah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu pernah memasukkan Abdullah bin Abbas ke dalam tempat yang biasa ditempati oleh para sahabat yang besar untuk melakukan musyawarah atau berkumpul untuk memutuskan suatu masalah yang dikenal dengan nama Darun Nadwah. Padahal usianya masih belia ketika itu. Sehingga sahabat-sahabat lain itu ada yang komplain, ada yang protes. Mengapa anak dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib itu dimasukkan ke tempat permusyawarahan itu para sahabat yang sudah kibar. Maka untuk memperlihatkan bagaimana tingkatan keilmuan dari sahabat ini, Abdullah bin Abbas, Umar bin Khattab itu pernah menanyakan kepada beliau tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Tatkala datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tatkala datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan melihat manusia masuk ke dalam agama Islam dengan berbondong-bondong. Maka fasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah untuk memuji Tuhanmu, wastaghfir, dan mohon ampunlah. Innahu kana tawwaba, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha menerima taubat. Maka Umar bin Khattab menanyakan kepada para sahabat yang ada ketika itu, bagaimana maksud atau penafsiran daripada ayat tersebut. Maka sesuai dengan ilmu yang ada pada mereka, sebagian antara mereka mengatakan, ya, ini ketika ayat ini terkait dengan pertolongan Allah. Kalau pertolongan Allah Subhanahu wa taala sudah turun, maka manusia akan masuk ke dalam Islam berbondong-bondong dan seterusnya. Lalu kemudian Umar bin Khattab menanyakan kepada Abdullah bin Abbas, apa makna daripada ayat tersebut? Atau apa penafsiran daripada ayat tersebut, surah tersebut? Maka kata Abdullah bin Abbas bahwasanya itu menunjukkan bahawa usia Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lama lagi. Itu menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meninggal tidak lama lagi. Nah,
Sebab ketika datang pertolongan Allah, agama Islam sudah tersebar, maka tugas Nabi SAW sudah selesai. Agama Islam sudah sempurna dan diterima oleh umat manusia kebanyakan ketika itu. Tugas Nabi sudah selesai, maka itu menunjukkan usia beliau sudah tidak lama lagi. Dari sini kemudian para sahabat yang lain mengakui kecerdasan dan keilmuan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma terkait dengan ilmu tafsir. Dan itu juga diakui oleh sahabat yang lainnya. Seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana Abdullah bin Mas'ud pernah menuturkan bahwa beliau adalah khairul terjemahanil Quran. Beliau adalah sebaik-baik pentafsir Al-Quran. Itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang pernah didoakan secara khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan doa Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah ia, fahamkanlah dia di dalam masalah agama, dan ajarkanlah dia ta'wil atau tafsir. Dan berkah dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Abdullah bin Abbas dikenal dengan turjumanil Quran atau bahrul ummah, ahli tafsir Al-Quran dari kalangan sahabat. Dan beliau termasuk tintanya umat ini. Dan di antara keutamaan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau adalah seorang yang sangat beradab terhadap ilmu dan beradab terhadap pemilik ilmu atau alim ulama. Sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mendatangi rumah dari salah satu sahabat dari golongan Ansar untuk mendengarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tatkala melihat sang penghuni rumah sedang tidur siang, maka beliau menunggu di luar rumah. Padahal ketika itu angin cukup kencang sehingga debu itu berterbangan menyapu wajah dan pakaian beliau. Sampai kemudian sang tuan rumah keluar dan menyaksikan bahwa ada sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam di luar, anaknya, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Abdullah bin Abbas, hakadha umirna an naf'al bi ulama'ina. Demikian itulah yang kita diperintah untuk memperlakukan para ulama atau alim ulama kita. Kemudian Zaid bin Sabit itu meminta Abdullah bin Abbas mengeluarkan tangannya. Setelah dikeluarkan, Zaid bin Sabit mencium tangan Abdullah bin Abbas. Kata Zaid bin Sabit, hakadha umirna an naf'al bi ahli baiti Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikianlah kami diperintahkan untuk memperlakukan keluarga dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini secara ringkas jemaah sekalian tentang sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Nah, di sini Abdullah bin Abbas menceritakan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman. Saya pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu satu hari saya pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, beliau dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dibonceng di atas kendaraan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemungkinan yang kedua adalah beliau berjalan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun hal ini kata beliau tidak perlu dipermasalahkan. Nah, tidak perlu dipermasalahkan apakah salah satu daripada kedua kemungkinan tersebut. Nah, namun hal itu menunjukkan ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam membonceng seorang anak kecil ketika itu. Ketawaduan beliau membonceng anak kecil ketika itu sebab usia Abdullah bin Abbas itu masih
masih anak-anak ketika itu. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya gulam, wahai anak kecil." Ini gulam, anak kecil. Iya. Wahai anak yang masih kecil. Iya. Biasanya kalau sudah dewasa atau sudah remaja disebut dengan ya rajul. Iya. Nah, tapi di sini ya gulam. Inni u'allimuka kalimatin. Sungguhnya saya akan mengajarkan kepadamu kalimat-kalimat. Saya akan mengajarkan kepadamu kata-kata. Kalimat ya gulam ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat lemah lembut kepada anak-anak. Beliau mengatakan seperti itu merupakan bentuk kelemah lembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya apa yang akan beliau sampaikan setelahnya itu adalah sesuatu yang penting. Sesuatu yang sangat penting. Sebab maksud panggilan ya gulam adalah tujuannya al-intibah. Agar yang dipanggil itu memperhatikan. Nah, olehnya di dalam Al-Quran kita sering mendapati nida, ya ayuhan nas, ya ayyuhallazina amanu, ya ahlal kitab. Hal itu menunjukkan bahwa apa yang disebutkan setelahnya itu penting. Sehingga ia bisa memperhatikan dengan baik apa yang akan disebutkan setelahnya. Nah, dari sini kita mendapatkan petikan pelajaran bahwasanya seseorang yang hendak menyampaikan sesuatu yang urgen, sesuatu yang penting, maka hendaklah dia memilih kalimat yang kalimat ini tujuannya agar audiens atau pendengar itu bisa memperhatikan dan fokus. Tidak hanya sekedar menyampaikan begitu saja. Tapi hendaknya diawali dengan ungkapan kata atau kalimat yang hal tersebut dapat membuat audiens itu perhatian. Dan ini pula yang telah menjadi kebiasaan dari para ulama kita. Olehnya di antara para ulama ketika mereka memulai risalah atau tulisan mereka seperti Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, beliau memulainya dengan i'lam rahimakallah, ketahuilah atau hendaklah kalian ketahui. Ini memancing perhatian. Atau dalam bentuk pertanyaan. Dalam bentuk pertanyaan. Ini pun dapat memancing perhatian sehingga pendengar atau audiens itu dapat menyimak dengan baik. Dapat fokus mendengarkan apa yang hendak disampaikan. Dan ini tuntunan yang kita bisa petik di dalam potongan hadis ini. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini kata Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah taala, "Hada haditsun azimun jiddan." Ini termasuk hadis yang sangat agung. Min wasayal Mustafa khassa biha ibnu ammihi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Di mana dalam hadis ini mengandung wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau khususkan kepada anak dari pamannya Abdullah bin Abbas. Wa hadhihi al-wasiyatu jumi'at khairid dunya wal akhirah. Yang kandungan nasihat ini mencakup atau meliputi kebaikan di dunia maupun di akhirat. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini memberikan wasiat kepada Abdullah bin Abbas. Dan beliau memulainya dengan inni u'allimu kalimatin. Sungguhnya saya akan mengajarkanmu dengan kata-kata. Sebab di sini kalau dari sisi bahasa Arab kalimatin itu jamak dari kata kalimatun. Dan kalimatun atau kalimah kalau dalam bahasa Arab itu maksudnya kata. Kalau kita kalimat dalam bahasa Indonesia itu lebih dari satu kata. Tapi kalau kalimatun dalam bahasa Arab itu maksudnya kata.
Dan di sini kalimatin jamak menunjukkan kata-kata. Iya, itu dari sisi bahasa. Adapun makna potongan hadis ini itu bukan hanya sekedar kata-kata, tapi maknanya adalah jumlah. Jumlah itulah kalimat dalam bahasa Indonesia. Itu ungkapan dari berbagai kata atau kumpulan dari berbagai kata yang memiliki makna. Iya. Nah, maknanya di sini kata para ulama adalah al-jumlah atau kumpulan dari berbagai kalimah. Nah, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga makna inni u'allimuka bikalimatin atau inni u'allimuka kalimatin, inni u'allimuka jumalan wa wasaya fa'al'aha sam'ak. Sungguhnya saya akan mengajarkan kepadamu, menyampaikan kepadamu beberapa ungkapan, kata atau kalimat, maka dengarkanlah dengan baik. Dan Nabi SAW betul-betul tepat dalam memilih ungkapan ini. Beliau tidak mengatakan inni amuruka bikadza wa kadza, saya perintahkan kamu melakukan ini dan ini, tidak. Padahal makna daripada apa yang Nabi ucapkan itu adalah perintah. Tapi Nabi mengungkapkannya dengan bentuk atau kalimat yang berbeda. Nah, inni u'allimuka kalimatin. Sungguhnya saya akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Nabi tidak mengatakan inni amuruka bikadza wa kadza. Nah, ini kata Syekh Saleh hafizahullah ta'ala, wa innama dzukira lafdhu at-ta'lim li'anna min al-ma'lum anna al-'aqil yuhibbu an yastafina 'ilman. Nabi menyebutkan ungkapan dalam bentuk kalimat yang intinya pengajaran, pendidikan. Padahal maksud dan kandungan daripada kalimat tersebut adalah perintah. Nah, sebab dimaklumi orang yang berakal tentunya akan menyukai untuk mendapatkan manfaat atau istifadah atau fawaid, meskipun itu faedah ilmu. Nah, sehingga Nabi SAW mengungkapkan dengan bentuk kalimat tersebut, inni u'allimuka kalimatin. Nah, kemudian kata Nabi SAW setelahnya, ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ini wasiat, nasihat Nabi SAW yang pertama. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apa yang dimaksud dengan menjaga Allah? Dan bagaimana menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala? Maknanya kita diperintah untuk ihfazillah, menjaga Allah, bukan maksudnya menjaga zatnya Allah. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh penjagaan dari siapapun. Bahkan dialah Allah yang menjaga apapun dan siapapun dari kalangan makhluk dan ciptaannya. Dan tidak ada satupun dari kalangan makhluk atau ciptaannya yang mampu menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah sebaliknya, Allah yang menjaga dan memelihara mereka. Adapun menjaga Allah, diperintahkan kita untuk menjaga Allah adalah jagalah hak-hak Allah. Jagalah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jagalah kewajiban-kewajibanmu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dibahasakan atau diungkapkan oleh para ulama makna ihfazillah, jagalah Allah, yaitu jagalah hukukullah, hak-haknya Allah, syariat Allah, agama Allah, kewajiban-kewajibanmu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu mencakup melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu termasuk penjagaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada dua macam.
hak Allah yang mesti dijaga oleh setiap hambanya itu ada dua macam, yaitu hukukun wajibah wa hukukun mustahabbah. Hak-hak Allah yang hukumnya wajib dan ada hak-hak Allah yang hukumnya sunnat. Dan menjaga seorang hamba, menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melaksanakan berbagai perintah yang diwajibkan. Melaksanakan berbagai perintah yang diwajibkan, baik itu termaktub di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadits qudsi ataupun di dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hukumnya memang adalah wajib, hendaknya dilaksanakan sesuai dengan kemampuan si hamba. Sesuai dengan kemampuan si hamba. Siapa yang menjaga Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya yang wajib, maka sungguh dia telah menjaga hak-hak Allah yang hukumnya adalah wajib. Nah, dan kemudian yang kedua, menjaga hak Allah yang hukumnya sunnat. Menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang hukumnya sunnat, melaksanakan berbagai perintah Allah Subhanahu wa taala yang hukumnya sunnat. Baik itu yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam hadits qudsi ataupun di dalam hadits atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan ketaatan kepada Allah. Wa may yu'ti rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah, sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mencakup ketaatan dalam menjalankan perintah dan ketaatan di dalam menjauhi larangan. Ketaatan dalam menjalankan perintah dan ketaatan di dalam menjauhi larangan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan siapapun yang melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melaksanakan kewajibannya terhadap Allah dan kemudian juga melaksanakan hak Allah yang hukumnya sunnat atau perintah Allah Subhanahu wa taala dan nabinya hukumnya sunnat, ini adalah jalan untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratuhu alayhi." Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan atas mereka. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan perintah-perintah yang sunnat sampai saya mencintainya. Perhatikan, melaksanakan kewajiban, melaksanakan perintah hukumnya wajib dan kemudian melaksanakan perintah hukumnya sunnat, itu akan menjadi sebab si hamba mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Jika aku mencintainya, kata Allah, maka akulah yang menjadi pendengarnya ketika dia mendengarkan dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Nah, dan penglihatannya yang dia menggunakan penglihatan tersebut untuk melihat, dan tangan yang dia gunakan untuk meraih sesuatu, dan kaki yang dia gunakan untuk melangkah. Wa in sa'alani la'utiyannahu. Dan jika si hamba tersebut memohon, meminta, niscaya akan kuberikan. Wala in ista'adzani la'u'izannahu. Jika dia memohon perlindungan, maka niscaya dia akan dilindungi. Nah,
Ini keutamaan, ya, melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala atau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, baik yang hukumnya wajib sampai kepada hukumnya sunnah. Nah, di antara faedah daripada potongan hadis ini bahwasanya ini merupakan targhib, motivasi, dorongan kepada kita untuk betul-betul memperhatikan berbagai perintah Allah dan Rasulnya, baik yang hukumnya wajib maupun yang sunnat. Sebab itu merupakan bentuk penjagaan kepada Allah. Dan siapa saja yang melaksanakan hal tersebut, niscaya dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan makna penjagaan Allah terhadap hambanya, ya, itu ada dua tingkatan. Si hamba akan dijaga kemaslahatannya di kehidupan dunia ini, dan si hamba akan dijaga kemaslahatannya di kehidupan akhirat. Di kehidupan dunia, si hamba akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan masalah kesehatannya, dalam masalah rezekinya, kebutuhannya diluaskan dan dilapangkan rezekinya, demikian pula keluarganya, iya, keturunannya dan seterusnya. Ini penjagaan Allah kepada hamba-hambanya yang menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia. Adapun di kehidupan akhirat, iya, dan ini merupakan derajat yang paling agung, iya. Naam, ada Allah Subhanahu wa taala, iya, akan menjaga si hamba, iya, dari penyimpangan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Hatinya itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari pengaruh syubhat. Iya. Dari pengaruh syubhat, demikian pula anggota tubuhnya akan dijaga dari berbagai, ya, pengaruh fitnah syahwat, sehingga hatinya akan tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian, ya, fisiknya atau anggota tubuhnya itu senantiasa mendapatkan bimbingan untuk melaksanakan, ya, berbagai hal yang hal tersebut menjauhkannya daripada fitnah syahwat. Nah, menjauhkannya daripada fitnah syahwat. Sehingga penjagaan Allah terhadap agama si hamba inilah yang paling pokok dan paling agung. Nah, sehingga ketika seorang hamba betul-betul menjaga hak-hak Allah, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, baik hukumnya wajib maupun yang sunnat, maka balasan daripada itu si hamba akan dijaga, baik untuk terkait dengan maslahat dunianya maupun terkait dengan maslahat agama dan akhiratnya. Ini juga disebut dengan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu berbanding lurus dengan amalan. Anda menjaga kewajiban Anda terhadap Allah, niscaya Allah akan menjaga Anda. Dan diambil dari situ juga mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikan. Siapa yang tidak menjaga hak-hak Allah, melalaikan, meremehkan perintah Allah, baik yang hukumnya sunnat terlebih yang hukumnya wajib, maka tidak ada penjagaan Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Baik penjagaan di kehidupannya di dunia ini, terlebih penjagaan terhadap agama dan akhiratnya. Waliyadu billahi min dzalik. Sehingga sesuai dengan tingkat atau kadar penjagaan si hamba dalam melaksanakan kewajibannya terhadap Allah, maka dengan itu pula Allah akan menjaga si hamba di kehidupan dunia ini maupun di kehidupan akhirat. Di kehidupan yang terkait dengan kehidupannya maupun di dalam agamanya. Nah, sehingga sekali lagi ini merupakan targhib atau motivasi kepada kita untuk senantiasa berusaha melaksanakan
segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, baik yang hukumnya sunnat terlebih yang hukumnya wajib. Dan buah daripada hal tersebut adalah penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap si hamba. Naam. Al-jaza'u min jinsil amal. Kemudian jemaah sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfadillah tajiduhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya atau mendapati Allah di depanmu. Kita terjemahkan dengan tujahaka, di depanmu, sebab di dalam Musnad Imam Ahmad yang seperti kita sebutkan tadi, disebutkan dengan lafaz ihfadillah tajiduhu amamak. Jagalah Allah, niscaya kau akan mendapati Allah di depanmu. Maksudnya, ketika si hamba menjaga hak-hak Allah, syariat Allah, agama Allah, dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bimbingan, petunjuk, hidayah kepada si hamba. Itu makna bahwasanya Allah akan berada di depannya. Si hamba akan terbimbing, si hamba akan mendapatkan pertolongan, arahan, sehingga ia dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amalan-amalan saleh, amalan kebaikan yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkannya dari syaitan dan segenap musuh-musuhnya. Ia terbimbing untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan yang mendekatkannya kepada syurga dan menjauhkannya daripada neraka. Dan sekali lagi, itu tergantung daripada kadar penjagaan makhluk atau hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tergantung dengan kadar si hamba melaksanakan dan menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka sejauh itu pula dia akan mendapatkan penjagaan Allah dan dia akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza sa'alta fas'alillah." Tatkala engkau memohon, meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimatnya umum, meminta, memohon apa saja. Wa idza sa'alta fas'alillah. Nah, kita dibimbing, dan ini merupakan bagian daripada akidah seorang muslim maupun muslimah, bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan di kehidupan dunia ini itu hakikatnya dari Allah. Maka hendaklah seorang hamba meminta dan memohon hanya kepada Allah. Meminta dan memohon hanya kepada Allah. Dan meminta atau memohon kepada makhluk itu ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Yang dibolehkan meminta kepada makhluk, baik itu dari kalangan manusia, kaum muslimin ataupun selain kaum muslimin, sesuai dengan kadar kemampuan si makhluk tersebut, manusia tersebut. Kalau manusia tersebut mampu memberikan apa yang kita minta, maka boleh kita meminta kepadanya. Namun tetap berkeyakinan bahwa dia hanyalah sebab. Dia hanyalah sebab. Hakikatnya yang memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya sebab, dan Allah yang menggerakkan hatinya untuk memenuhi apa permintaan kita. Nah, Allah yang menggerakkan hati si hamba tersebut untuk menolong kita, memberikan apa yang kita minta. Ini yang dibolehkan kalau memang yang kita minta itu sesuai dengan kemampuan manusia yang kita minta. Nah, kemudian yang tidak boleh atau yang terlarang meminta kepada makhluk adalah meminta sesuatu yang sesuatu tersebut di atas kemampuan makhluk atau bukan menjadi hak makhluk. Nah, seperti seseorang yang meminta jodoh kepada manusia yang lain, meminta rezeki kepada manusia yang lainnya dan seterusnya. Apalagi meminta kepada
manusia yang sudah meninggal. Berdoa kepadanya, mendekatkan diri kepadanya dengan mendatangi kuburnya dan seterusnya. Hal ini terlarang. Hal ini tidak dibolehkan. Bahkan itu mengarah kepada pintu-pintu kesyirikan. Nah, terlebih ketika ia meminta dan memohon kepada manusia yang sudah meninggal. Nah, in tad'u la tasma'u du'aakum. Allah tegaskan dalam Al-Quran, engkau memohon, berdoa kepada orang yang telah meninggal, dia tidak mendengarkan apa yang kau minta. Walau sami'u mastajaba lakum. Seandainya dia mendengarkan, dia juga tidak mampu mengabulkan apa yang kau minta. Dan wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Pada hari kiamat justru yang kita mintai itu, yang orang meninggal tersebut itu akan mengingkari kesyirikan kita. Menunjukkan bahwa meminta kepada makhluk yang sudah meninggal sesuatu itu merupakan salah satu bentuk daripada bentuk kesyirikan. Dan juga bentuk yang lainnya memohon atau meminta kepada makhluk selain manusia, seperti dari kalangan jin, atau pembantu-pembantu jin, seperti dari kalangan dukun. Ini juga diharamkan, sebab permintaan tersebut itu juga mengandung kesyirikan. Nah, untuk meminta kepada pembantu jin dari kalangan manusia, yaitu mereka yang disebut dengan dukun, paranormal, orang pintar dan seterusnya, secara khusus ada ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan aw kahinan, siapa yang mendatangi paranormal ataupun dukun, tukang ramal, sekedar dia mendatangi saja, maka lam tuqbal salatuhu 40 lailah. Salatnya selama 40 malam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dia menanyakan sesuatu, meminta untuk diramal, meminta prediksi dan seterusnya untuk di masa yang lalu maupun di masa yang akan datang. Ini sungguh telah terjatuh ke dalam kekufuran. Nah, dan termasuk dalam hal ini adalah apa yang banyak di media-media, baik itu media elektronik seperti majalah, media cetak seperti majalah, buku dan seterusnya, seperti ramalan-ramalan bintang dan seterusnya, ramalan dengan jari dan seterusnya. Kapan kita percaya dengan hal tersebut? Sama saja dengan seseorang yang percaya dengan dukun, apalagi menjadikannya sebagai patokan di dalam meniti kehidupan ini, di dalam menilai maslahat dan mudarat, menimbang maslahat dan mudarat. Itu sama saja hukumnya. Nah, sama saja hukumnya dia meminta kepada dukun, paranormal dan orang pintar dengan nama apapun, dengan nama apapun tersebut. Hakikatnya adalah sama meskipun dia berganti label atau berganti nama. Nah, kemudian telah kita sebutkan tadi bahwa seseorang yang meminta, hendaklah dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mendidik kita untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendidik kita di atas akidah yang benar. Dan seseorang yang betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mencukupinya. Niscaya Allah akan mencukupinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Dan siapa saja yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Nah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atau bertawakal kepadanya itu tidak menafikan atau tidak meniadakan namanya ikhtiar dan usaha. Tidak meniadakan ikhtiar dan usaha. Silahkan berdoa, silahkan memohon kepada Allah, dan hendaklah hal tersebut diiringi dengan ikhtiar dan usaha. Nah, artinya seorang yang meminta dan berdoa kepada Allah terkait dengan maslahat atau kebaikan ataupun dijauhkan daripada mudarat atau kerusakan, hendaklah dia berusaha menjauhkan diri dari segala yang bisa mendatangkan kerusakan dan bencana untuknya, dan berusaha pula untuk mendapatkan atau meraih
apa yang bisa menjadi maslahat untuk dirinya. Jangan hanya semata-mata memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian berpangku tangan, tidak melakukan usaha dan ikhtiar. Ini juga keliru. Dan ketika apa yang diinginkan, apa yang dia minta, apa yang dia mohonkan tersebut tercapai, maka hendaknya dipahami seluruhnya tersebut itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun usahanya, ikhtiarnya ataupun bantuan daripada orang lain, itu semua hanyalah sebab. Itu semua hanyalah sebab yang Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan sebab tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala bisa menolong, memberikan apa yang diminta oleh si hamba, baik dengan sebab ataupun dengan tanpa sebab. Ataupun dengan tanpa sebab. Itu semua masuk ke dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atau kudrahnya. Nah, dan ini masuk di bagian akidah. Kemudian jemaah sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza sta'anta fasta'in billah." Dan tatkala engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Ini lebih khusus dibandingkan yang tadi. Kalau yang tadi meminta atau memohon, di sini memohon pertolongan. Meminta atau memohon pertolongan, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama dengan yang kita sebutkan tadi, ini juga ada yang boleh, ada yang tidak dibolehkan. Meminta kepada makhluk, ada yang boleh, ada yang tidak dibolehkan. Meminta tolong kepada makhluk, tentunya dilihat apakah makhluk tersebut mampu menolong apa tidak. Kalau si makhluk tersebut mampu memberikan pertolongan, maka silahkan meminta tolong kepada makhluk, dan jangan lupa dia hanyalah sebab. Dia hanyalah sebab yang menggerakkannya untuk menolong kita, yang menggerakkan hatinya menolong kita itu Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak dibolehkan adalah kita memohon, meminta pertolongan kepada makhluk yang makhluk tersebut tidak mampu, tidak bisa memberikan pertolongan. Nah, itu yang terlarang. Apalagi meminta pertolongan kepada makhluk lain, seperti dari kalangan jin atau para anak buahnya, pembantunya, seperti dari kalangan paranormal, dukun dan yang semisalnya. Nah, ini masih terkait dengan apa yang disebutkan di awal tadi. Ketika Anda hendak meminta pertolongan, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kita dapat meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan amalan-amalan soleh kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan salat. Kesabaran itu merupakan amalan soleh. Demikian pula dengan salat, itu merupakan amalan soleh. Dan di dalam hadis yang masyhur disebutkan tentang kisah 3 orang yang terperangkap di dalam sebuah gua. 3 orang yang terperangkap dalam sebuah gua. Nah, yang ketika mereka masuk ke dalam gua tersebut, maka ada batu yang menutupi mulut gua tersebut. Nah, maka di antara mereka, di antara 3 orang tersebut ada yang memohon atau bertawassul kepada Allah dengan menyebutkan amalan soleh yang pernah ia lakukan dengan ikhlas. Amalan soleh yang pernah dilakukan dengan ikhlas. Salah satunya itu menyebutkan, dan kita sebutkan secara makna, bahwasanya dia memiliki orang tua, yang orang tua tersebut dia betul-betul merawatnya dengan baik dan benar, sampai-sampai si anak ini tidak memberikan kepada anaknya sebelum dia berikan kepada orang tuanya terlebih dahulu. Dan itu merupakan amalan yang ikhlas yang dia lakukan. Dia pun memohon kalau memang amalan tersebut adalah amalan yang diterima dan ikhlas di sisi Allah, maka bukalah pintu, bukalah batu tersebut sehingga mereka bisa keluar, dan bergeserlah batu tersebut. Nah, demikian pula dengan 2 orang yang lainnya, masing-masing menyebutkan amalan solehnya yang pernah dilakukan dengan ikhlas. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pertolongan.
dan dapat kita memohon pertolongan kepada Allah melalui perantaraan amal soleh yang pernah kita lakukan, ya, dengan ikhlas dan semata-mata mengharapkan pahala di sisi Allah. Itu juga menunjukkan bahwa amalan soleh seseorang, ya, yang memang dilandasi dengan keikhlasan dapat menolong si hamba, ya, ketika sedang dalam kondisi yang terjepit. Nah, sedang dalam kondisi yang terjepit. Dan puncak daripada hal tersebut bahwa seluruh pertolongan itu hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya si hamba itu berkeyakinan bahwa seluruh pertolongan tersebut, iya, hanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun meminta pertolongan kepada makhluk itu hanyalah sebab semata. Hanyalah sebab semata. Allah yang menjadikan sebab tersebut, dan Allah yang bisa menolong hambanya baik dengan sebab ataupun dengan tanpa sebab. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini potongan hadis yang bisa kita jelaskan di kesempatan petang hari ini, dan insyaallah potongan hadis yang setelahnya itu kita akan sebutkan atau jelaskan di kesempatan yang berikutnya. Hal ini mengingat waktu yang sudah sangat mendesak, dan bagi audiens atau jemaah sekalian, ya, yang ada pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas, maka kami persilahkan untuk bertanya. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.